Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna a'malana salihah. Allahumma taqabbal minna salatana wa sujudana wa ruku'ana wa takhshu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirna ya Allah ya Rahmanur Rahim ya Arhamar Rahimin. Jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian tarikh. Saya baru nemu kitabnya, ternyata ada di maktabah ini. Di perpustakaan ini ada kitabnya ya, yaitu kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Pernah dipelajari belum di sini? Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pernah ya? Belum pernah. Ini kitab tarikh yang paling tebal. 4 jilid. Mudah-mudahan kita keumuran menamatkannya. Amin ya rabbal alamin. Karena ini luar biasa. Beliau sangat bagus sekali menguraikan sejarah Rasulullah SAW pasal demi pasal. Jadi potongan-potongan sejarah disampaikan begitu luar biasa. Banyak fakta-fakta yang mungkin kita tidak baca di buku lain. Ini namanya kitab Zadul Ma'ad. Kalau yang kemarin memang terlalu singkat, makanya yang diambil hanya bab muqaddimahnya saja, tentang pentingnya sirah nabawiyah, tentang rahasia mengapa Allah memilih Jazirah Arab sebagai tempat turunnya wahyu, tentang mengapa para sahabat ditunjuk sebagai pengawal dakwahnya Rasulullah SAW, dan hal-hal semacam itu, serta kajian-kajian orang Barat mengapa Rasul dalam usia yang rentang waktu yang cukup singkat dapat sukses mendakwahkan Islam sampai ke seantero jagat ya. Setelah itu para sahabatnya meneruskan. Zadul Ma'ad itu bekal untuk kembali. Bekal kembali. Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim itu adalah ulama besar Islam, muridnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim ini adalah ulama yang diterima di seluruh mazhab dan seluruh pemikiran. Diterima dan sebagai punggawanya atau sesepuhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Konon beliau ketika wafatnya itu yang menghantar jenazahnya itu 50.000 orang. Muridnya banyak sekali. Sekali majelis itu 50.000 yang hadir itu banyak sekali. Karena beliau sangat alim, sangat warok, sangat takwa, dicari oleh seluruh penuntut ilmu dari seluruh dunia kepada beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tidak ada tulisan Islam apapun zaman sekarang, baik itu skripsi, tesis, disertasi, makalah, jurnal apapun, nulis tentang Islam yang tidak merujuk kepada beliau. Itu pasti ada ungkapannya, pasti ada cuplikan atau nukilan dari pendapat-pendapat beliau. Dalam usul fikih beliau punya karya I'lamul Muwaqqi'in yang sangat fenomenal dan jadi rujukan keilmuan usul fikih dimanapun dan di perguruan tinggi manapun diajarkan. I'lamul Muwaqqi'in. Hanya saja ada yang diajarkan secara mata kuliah, ada yang diajarkan hanya sebatas referensi. Dalam tarikh ada ini Zadul Ma'ad. Dalam tasawuf jangan ditanya lagi. Beliau adalah ulama yang disebut dengan ulama qalbu, ulama tasawuf, ulama tazkiyatun nafs. Tetapi bedanya beliau adalah ulama yang senantiasa mendasarkan seluruh pendapatnya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tahu kalau dalam tasawuf ada 2 aliran ya. Satu aliran tabi'in Hasan Al-Basri, tasawuf sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW.
disiplin dengan aturan sunnah, disiplin dengan aturan agama. Ada tasawuf yang tidak seperti itu, yang digawangi oleh Abu Yazid Al-Bustami yang sering disebut dengan Bayazid. Itu tasawufnya berbeda dengan tasawuf Al-Imam Hasan Al-Basri. Sampai diceritakan beliau itu ketika zikir setelah sholat bukannya subhanallah, malah dia mengatakan subhani, 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 maha suci aku, maha suci aku, maha suci aku. Begitu. Zikirnya sudah seperti itu. Lalu muridnya mengatakan, wahai Tuhan, tadi Anda zikir kok subhani, bukan subhanallah. Oh masa? Saya tidak sadar. Nanti kalau kalian melihat aku membaca subhani lagi, penggal kepalaku. Gitu kan, subhani, subhani. Nah suatu hari Imam Bustami ini, Bayazid ini, ketika berzikir kan ada tahapannya. Setelah berzikir begitu dalam, dia masuk ke wilayah wilayah sakron, mabuk zikir. Setelah mabuk itu dia masuk wilayah syatohat, sudah tidak sadarkan diri. Lalu masuk wilayah setelah itu adalah wilayah wusul. Dan dia itu merasa ketika zikir sampai ke Sidratul Muntaha, mencari mana Allah. Lalu ketika mencari Allah, ketemulah ternyata Allah itu dirinya sendiri. Ini pengakuannya, ya, pengakuannya. Ternyata setelah dicari mana Gusti Allah, mana Allah, ternyata ditemui bahwa Allah itu adalah dirinya sendiri. Nah, ini keyakinan tasawuf yang keliru yang disebut dengan wahdatul wujud, yakni bahwa Tuhan itu bersama dengan hambanya, menyatu bersenyawa. Pokoknya kalau ada tasawuf, ada sufi yang pikirannya semacam itu pasti ujung pangkalnya kepada Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Tapi kalau ada sufi tasawuf yang murni, bersih, fokus kepada akhlak, kepada muraqabah, kepada syuur, kepada hal-hal yang berkaitan dengan hati, maka itu pasti sumbernya dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Jangan terkecoh, jangan salah memilih. Kalau kita hendak mempelajari tentang ilmu menata hati, atau tazkiyatun nafs, atau tasawuf, atau lain sebagainya, pastikan sumbernya itu jelas bahwa rujukan kita adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena tasawufnya Hasan Al-Basri itu adalah tasawufnya sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tasawufnya seperti tadi Abu Yazid Al-Bustami itu tidak sesuai dengan tasawufnya Rasulullah. Mengapa? Karena tadi mengklaim dia bertemu dengan Allah, ternyata setelah dicari Allah itu mana? Oh, dirinya sendiri ternyata. Ya. Kemudian tadi zikirnya juga sampai mabuk, sampai tidak sadarkan diri, bahkan sampai dikatakan gila, ya, tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Nah itu tasawufnya yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kita sudah punya patokan yang jelas. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah mizanul akbar kita, patokan barometer terbesar kita adalah Rasulullah. Yang tidak sesuai dengan beliau maka batal. Yang sesuai dengan beliau itulah kebenaran. Kembali ke tadi Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau itu adalah selain ulama tafsir, ulama usul fikih, ulama sirah, sejarah, ulama akidah, beliau juga adalah ulama tasawuf. Dan tasawufnya tasawuf ala Al-Imam Hasan Al-Basri yang mendasarkan kepada bisa dikatakan tasawufnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kan istilah tasawuf baru hadir di abad-abad kesini saja. Sebelumnya tidak ada istilah tasawuf. Baru di masa Abbasiyah saja ada tasawuf. Sebelumnya nggak ada. Yang sebelumnya itu disebutnya tazkiyatun nafs, yakni mensucikan diri. Baik, itu sekilas tentang sosok Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan ininya, silsilahnya. Huwa al-imam al-muhaqqiq al-hafidh al-usuli al-faqih an-nahwi sahibul dhihni wal waqad wal qalamis sayyar. Ini gelarnya aja banyak sekali. Dia adalah imam al-muhaqqiq, peneliti, al-hafidh. Al-hafidh itu kalau di kita istilah al-hafidh itu orang hafal Quran. Tapi yang sebenarnya al-hafidh itu orang yang memahami, faham, hafal ilmu-ilmu agama seluruhnya. Makanya ada Hafiz Ibnu Katsir, Hafiz Ibnu Hajar, Hafiz Ibnu Qayyim.
Jadi kita sudah mengalami penyempitan makna. Hafiz itu menghafal Quran, padahal gelar hafiz itu bukan gelar yang sembarangan. Tidak semua ulama hafiz dan tidak semua syekh itu hafiz. Kalau di kita anak kecil yang baru lulus SMP asal dia pernah nyetor 30 juz hafiz. Jauh sekali makna hafiz di kita dengan makna hafiz yang sebenarnya. Hafiz dalam bahasa Arab itu adalah orang yang memahami seluruh ilmu agama dan menghafalnya. Ibnu Qayyim adalah salah satu ulama yang digelari Al-Hafiz. Ada Al-Hafiz Ibnu Katsir, ada Al-Hafiz Ibnu Hajar, ada Al-Hafiz Ibnu Qayyim. Tidak banyak yang bergelar hafiz. Ulama banyak, tapi yang bergelar hafiz sedikit. Al-Usuli, ya, ulamanya usul fikih. Al-Faqih, ulama fikih. An-Nahwi, ulama nahwu bahasa Arab. Sahibul Zihnil Waqad, pemilik otak yang sangat cerdas dan bersinar. Wal qalamis sayyal, dan penulis yang produktif. Ya, wa ta'lib al-katsirah, wa ta'lib al-katsirah al-mani'ah, di mana beliau menulis banyak sekali tulisan dalam ilmu keislaman yang membungkam mulut para musuh-musuh Islam yang menyerang dengan intelektual. Namanya Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub bin Sa'ad bin Hariz Az-Zara'i Ad-Dimashqi al-masyhur bin Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa disebut Ibnu Qayyim padahal namanya itu Syamsuddin? Karena bapaknya itu adalah Qayyimul Madrasah. Qayyimul itu, kalau Qayyimul Masjid namanya DKM. Kalau Qayyimul Madrasah itu kepala sekolah bahasa kitanya. Jadi DKM itu disebutnya Qayyim Masjid. Itu bahasa yang lumrah dalam khazanah keislaman. DKM itu disebutnya Qayyimul Masjid. DKM itu istilah kita aja, Dewan Kemajuan Masjid. Tapi dalam istilah agama Islamnya Qayyimul Masjid. Nah, bapaknya Ibnu Qayyim ini Qayyimul Madrasah. Jadi semacam kepala sekolah ataupun mudir ma'had lah gitu. Mudir ma'had. Nisbatan ilal madrasah allati ansha'aha Muhyiddin. Bapaknya namanya Muhyiddin Abdul Mahasin Yusuf bin Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi yang wafat tahun 656 Hijriah. Di anna abahu kana qayyiman 'alaiha. Ini penyebab. Karena bapaknya adalah qayyim dari sebuah madrasah tempat menuntut ilmu para murid, ya. Itu sekilas tentang sejarah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Muridnya sangat banyak sekali, gurunya juga banyak sekali, karyanya banyak sekali. Ini hanya satu dari percikan karya beliau, Zadul Ma'ad, bekal kembali. Bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau, ya. Setidaknya mendapatkan keberkahan dari ilmunya orang-orang salaf dulu, orang-orang saleh zaman dahulu. Kita langsung ke, karena mukadimah sirahnya udah pernah kita bahas, kita langsung ke sirahnya Rasulullah SAW. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Sebelum mulai, barangkali. Masing-masing mempunyai istirahat sendiri, ya. Sehingga perdebatan tidak berkesudahan. Bolehkah kita akhiri dengan mengatakan lakum dinukum waliyadin? Perbedaan pendapat di antara kita, perbedaan pendapat di antara kita itu tidak boleh lakum dinukum waliyadin. Itu mah untuk orang kafir, ya. Oh, gitu. Untuk orang kafir. Secara bahasa tidak masalah, cuma secara sikap berbeda. Kenapa? Kalau perbedaan di kalangan umat Islam itu harus dikembalikan kepada wasitnya. Apa wasitnya? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu idealnya. Idealnya. Ibnu Qayyim itu ya selama ini yang sering dengar itu banyaknya tentang roh gitu. Ya. Ilmu tentang roh gitu. Apakah itu ada kisahnya sendiri ilmu roh dari Ibnu Qayyim itu?
Ada kitab Ruh, tapi seingat saya itu karangan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi. Jadi bukan Jadi namanya- ada ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi. Itu memang dua-duanya ulama besar. beda itu. Beda orang. Beda orang. Ya, selama ini kan kalau orang awam kan tahunya Oh iya. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu ya tentang roh itu. Suka kebelibat antara Ibnul Qayyim al-Jauziyah dengan Ibnul Jauzi. Oh, sama itu. Ini kalau orang awam. Bedo. Beda. Beda. Orang yang beda, tapi dua-duanya ulama besar. Ulama besar. Kalau Ibnu Qayyim itu kitabnya antara lain Al-Fawaid, faidah-faidah hikmah-hikmah kehidupan, namanya Al-Fawaid. Ada Saidul Khatir tentang bisikan-bisikan hati. Ada lagi tentang Ighasatul Lahafan, pertolongan untuk orang-orang yang terpelanting kepada kesesatan dan hawa nafsu. Itu bukunya yang terkenal Ibnu Qayyim itu adalah Ighasatul Lahafan, pertolongan untuk orang-orang yang terpelanting kepada kesesatan dan hawa nafsu. Ada Saidul Khatir tentang bisikan-bisikan hati. Yang ketiga ada Al-Fawaid tentang faidah-faidah dan hikmah-hikmah kehidupan. Adapun Ar-Ruh itu ditulis oleh Ibnul Jauzi yang namanya mirip dengan beliau. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah karena dari daerah Al-Jauziyah. Kalau itu Ibnul Jauzi, yang Ar-Ruh itu Ibnul Jauzi. Tapi dua-duanya ulama besar. Juga beliau ini Ibnu Qayyim punya karya yang bernama I'lamul Muwaqqi'in, itu tentang usul fikih, luar biasa itu karyanya. Pokoknya tidak ada dokter satupun di dunia Islam yang tidak merujuk kepada buku tersebut. I'lamul Muwaqqi'in itu tentang usul fikih, kaidah-kaidah usul fikih dalam Islam. Nah itu. Jadi kalau kita ada perbedaan pendapat antara sesama umat Islam, idealnya itu adalah dikembalikan kepada wasitnya. Siapa wasit umat Islam? Al-Quran dan Al-Hadis. Itu idealnya. Akan tetapi tidak semua orang dengan hati terbuka, dengan dada yang lebar dapat menerima wasit tersebut. Gitu. Kebanyakannya adalah matok dengan pendapatnya. Kebanyakannya adalah berkedawang dengan pendapatnya. Meskipun itu mungkin bisa jadi keliru. Ya. Contoh yang paling biasa saja. Seperti misalkan tentang sunnahnya gerhana misalkan. Ada orang yang masih berkutat bahwa tidak mau gerhana, gitu. Ada seperti itu. Ada juga misalkan para ulama sudah mengatakan bahwa hadis mengangkat tangan ketika berdoa itu hadisnya mutawatir. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan mengangkat tangan ketika berdoa adalah hadisnya mutawatir. Bahkan dalam kitab lain itu fi shalah wa fi ghairi shalah, baik waktu sholat maupun di luar sholat disunahkan doa itu angkat tangan. Tetapi ada yang tidak mau angkat tangan sama sekali kecuali kondisi-kondisi tertentu dan sebagainya. Ala kulli hal memang itu idealnya setiap perbedaan umat Islam itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada firman Allah Ta'ala, apabila mereka berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika mereka bersilang pendapat, berbeda pendapat, berseteru dalam pendapat, farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Idealnya begitu. Nah, akan tetapi kan tadi hati dan jiwa orang itu tidak sama. Tidak sama. Idealnya ketika ternyata dari Rasulnya begini, ya udah, ya saya terima. Tapi kan kebanyakan mempertahankan pendapatnya. Itulah mengapa kita pentingnya belajar kembali kepada Sahih Bukhari, kembali kepada Zadul Ma'ad, kembali kepada Ibnu Katsir, kembali kepada Tazkiyatun Nafs agar kita dapat memahami agama semurni dan sebersih mungkin dari sumbernya. Dan itu juga yang disarankan oleh para ulama kita. Baik, kita mulai. Ini batas yang saya buat ini saya paham. Nah, yang
pertama ini langsung masuk ke kajian sirahnya ya. Fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairu ahli al-ardi nasaban alal itlaq. Beliau adalah pemilik nasab yang paling baik, yang paling mulia secara absolut, secara mutlak. Tidak ada nasab yang semulia, sebersih dan seterang Rasulullah SAW. Kita semua belum tentu kalau diurus sampai kakek yang ke-20 masih ingat atau benar-benar valid gitu. Mungkin ada nama yang sudah tidak terlacak di urutan kakek kita. Dan kalau kita hitung dari zaman sekarang sampai zaman Rasulullah, kita ini sudah kurang lebih 29 generasi. Kita ini ke zaman Nabi itu sekitar 29 kakek ke atas. Kan 1400 tahun kan. Kalau kita bisa merunut 29 kakek kita, berarti kita bisa memprediksi saat Nabi Muhammad diutus, siapa kakek kita yang sudah hidup di Indonesia. Itu bisa dirunut ke sana. 29 kali 50 1400. Sekitar itu ya. 29 kakek kurang lebih. Makanya para habaib sering mengatakan, saya ini cucu ke-28 Al-Husain, atau saya ini cucu ke-25 Hasan bin Ali, ya, kemudian dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Saya cucu ke-28, saya cucu ke-27, saya cucu ke-29. Walaupun hal kita ini kepada Nabi terpaut 29 kakek kurang lebih. Kalau dihitung dengan generasi atau kakek seperti dekat ya, hanya 29 kakek gitu. Tapi kalau dihitung tahun 1400 sekian tahun. Jadi beliau adalah pemilik nasab yang paling mulia dan paling bersih alal itlaq, secara mutlak. Tidak ada bantahan apapun. Bahkan orang Quraisy pun mengatakan bahwa kata Abu Sufyan itu kan ketika ditanya di Damaskus, di Syam, di mana Romawi, kan beliau itu sudah memimpin kafilah dagang. Kemudian Raja Romawi dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Penasaran si Romawi ini ada apa dengan orang yang bernama Muhammad ngirim surat berani ke saya begitu kan. Ngaku Nabi lagi, penasaran. Dipanggil Abu Sufyan, ditanya terus ya, pernah kita bahas waktu pertama kali pertemuan Sahih Bukhari. Kata Abu Sufyan yang merupakan musuhnya waktu itu, dengan objektif dan penuh kesadaran mengatakan, innahu dzu khairin nasabin indana. Dia adalah Muhammad itu pemilik nasab terbaik di antara kita. Abu Sufyan saja mengakui. Padahal dia musuh gerotnya waktu itu sebelum Islam. Yang menyebabkan terjadinya perang Badar kan dia itu awalnya. Dia balik dari mana, Syam, bawa kafilah dagang. Kemudian Rasul hendak mencegat dia. Karena apa? Karena harta orang Islam dirampas di Mekah. Rasul ingin merampas hartanya kafilah dagang Quraisy agar tergantikan apa yang mereka rampas di Mekah. Abu Sufyan selamat dari kejaran pasukan Islam. Dia sampai selamat ke Mekah, tetapi Abu Jahal masih bernafsu ingin menghadapi Rasulullah. Akhirnya Abu Jahal yang memimpin perang di Badar. Abu Sufyan udah pulang ke Mekah dan mengatakan sudah selesai ini, dagangan kalian sudah sampai begitu. Nah, itu Abu Sufyan musuh sekali. Tetapi mengenai nasab Rasul, dia pun bersaksi, innahu fina dzu nasabin au khairu nasabin au nasabin syaraf au syarif, bahwa beliau adalah Muhammad adalah pemilik nasab terbaik di antara kita, di antara kami bangsa Arab. Dan pertanyaan berikutnya sudah pernah kita bahas dalam Sahih Bukhari, bab Raja Heraklius Romawi bertanya tentang Rasulullah kepada Abu Sufyan. Falinasabihi minasyarafi a'la dzirwah. Nasab beliau itu adalah di puncak ketinggian dan kemuliaan nasab manusia. Wa a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidzalik. Bahkan para musuh-musuh beliau pun sallallahu alaihi wasallam menyaksikan tentang itu, bersaksi tentang itu. Walihada syahida lahu bi aduhu idzaka Abu Sufyan baina yaday malikir Rum. Itulah apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan di hadapan Raja Romawi. Fa asyraful qaumi qaumu
wa asyraful qabilu wa asyraful abkhadi fakhidu. Bahwa sebaik-baik kaum adalah kaumnya, kaum Quraisy, sebaik-baik kabilah adalah kabilahnya, kabilah Bani Hashim, sebaik-baik keluarga adalah keluarganya, keluarga Abdul Muttalib. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, terus bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam, yang dikenal dengan Zabihullah, anak yang disembelih atas perintah wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi orang Yahudi membantah itu. Orang Yahudi mengatakan anak yang disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ishak, moyangnya Yahudi. Ya, jadi bukan Ismail katanya. Karena Ishak itu lebih afdal dari Ismail. Kenapa? Karena Ishak itu lahir dari Sarah, istri beliau Ibrahim alaihissalam. Sementara Ismail lahir dari Hajar. Dari nasab terbaik, dari nabi terbaik Ibrahim alaihissalam. Nah, ada sebuah zikir yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca 100 kali, itu keutamaannya kata hadis Rasulullah SAW adalah seperti membebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu nabi terbaik dari ayah terbaik Ibrahim alaihissalam, yang merupakan moyang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang membaca zikir tadi la ilaha illallah wa la syarika lahu 100 pagi 100 sore, kata Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Artinya apa? Artinya satu budak itu kan harganya dari sisi pahala itu atau dari sisi ukuran agama setara dengan 2 bulan puasa berturut-turut satu budak. Berarti kalau 4 budak 8 bulan berturut-turut. Artinya orang yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pagi 100 sore 100 itu bagaikan 8 bulan puasa berturut-turut secara pahala. Kalau secara puasanya ya berbeda, kalau puasa kan pelaksanaannya. Tapi secara kualitas, secara pahala, secara nilai, secara keutamaan itu seperti itu. Maka jangan lepas itu la ilaha illallah 100 pagi 100 sore. Kalau kita baca rutin mas 10 menit itu teh. Kurang malah mungkin 5 menit kalau yang ngabret mau bacanya. La ilaha illallah ngabret 5 menit. Tapi kalau yang pelan mungkin dari 10 sampai 15 menit. Tidak banyak ya. Sambil jalan di mobil bisa, sambil beberes berangkat mau kerja dan lain sebagainya. Lebar. Secara pahala itu setara dengan 8 bulan puasa. Kurang masa berorah 8 bulan puasa berturut-turut soalnya itu kan. Ya, minimalnya pahalanya didapat dengan zikir seperti itu tiap hari ya. Tentunya ini tidak mengenyampingkan betapa hebatnya puasa sunnah, baik dari aspek pahala, dari aspek jiwa, dari aspek kesehatan dan lain-lain sebagainya. Juga termasuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ilahahuna ma'lumu sihah muttafaq alaihi bainan nasabin. Para ahli nasab sepakat dengan nasab yang tadi saya bacakan itu. Seluruh ahli nasab di Jazirah Arab sepakat bahwa itulah nasab Rasulullah SAW. Hanya saja tadi di kalangan ahli kitab ada berbeda sedikit tentang siapa sosok yang disembelih oleh Ibrahim berdasarkan perintah Allah. Kata mereka itu adalah Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Itu perdebatannya sampai 3 lembar ini. Kita lewat saja. Itu aja intinya pokoknya. Karena si Yahudi menyertakan dalilnya, kemudian ahli sejarah Islam menyertakan dalilnya. Karena memang ayatnya juga disebutkan ya abatif al-matumar satajiduni insyaallahu mina as-sabirin. Wahai ayahku, turuti saja perintah Allah. Maksudnya sembelih aku enggak apa-apa kalau itu perintah Allah. Nah, kan di ayat-ayat itu kan tidak disebutkan nama Ismail kan? Sehingga mungkin itu celah bagi Yahudi berdasarkan klaim mereka itu sebenarnya Ismail katanya. Tapi kita punya sejarah yang lebih otentik. Rasulullah dalam hadisnya menyatakan bahwa itu Ismail. Para ahli nasab menyatakan itu Ismail.
para sejarawan kitab-kitab sejarah menyatakan itu Ismail. Ini sudah valid bagi kita umat Islam bahwa putra yang disembelih oleh Ibrahim adalah Ismail bin Ibrahim dari istri beliau bernama Sarah. Sarah itu adalah wanita yang paling cantik di zaman itu saat itu. Sehingga ketika beliau berkunjung ke Mesir, itu raja Mesir sampai tertarik pada istri Ibrahim itu. Ya. Ingin dijadikan sebagai istrinya. Tapi ketika hampir saja menyentuh tangannya, tiba-tiba tangannya itu patuh, tidak bisa menyentuh Sarah karena Sarah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau mohon maaf kalau mau nyari dua, yang satu jelita, yang satu biasa. Mengikuti sunnah Ibrahim alaihissalam. Begitu. Tidak mengakui Ismail itu apakah karena ibunya itu Siti Khadijah? Siti Hajar. Ya, mungkin karena Yahudi kan bangsa yang paling rasis kan. Yahudi itu bangsa yang paling rasis. Jadi sangat wajar manakala mereka menolak ya Ismail dari Siti Hajar alaiha assalam. Nah, kemudian waqtalafa fi wafati abihi Abdullah hal tufiya wa Rasulullah hamil atau tufiya ba'da wiladati. Kemudian ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib itu disebutkan di sini wafatnya itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah wafat beliau ketika Rasul dalam kandungan. Ada juga yang mengatakan beliau wafat itu setelah kelahiran 7 bulan. Jadi Abdullah ayahnya Rasul itu disebutkan dalam satu sumber mengatakan wafat ketika Rasul masih kandungan, dalam sumber lain disebutkan bahwa ayahnya itu wafat 7 bulan setelah kelahiran Rasulullah. Wala khilaf anna ummahuma tatbainama. Adapun tentang wafat ibunya yaitu Aminah itu seluruh sumber sejarah sepakat bahwa meninggalnya itu adalah di Abwa ketika Rasulullah SAW usianya 7 tahun. Nah, sekarang ada pertanyaan, ya. Kapan Rasul dikhitan? Ya. Ini kan di YouTube ramai nih, karena sebagian mengatakan beliau tuh lahir, Rasul itu lahir langsung sujud dan sudah dikhitan katanya, kan gitu. Apakah benar demikian dan lain sebagainya? Ada di sini. Sebelum itu, ini boleh disampaikan dulu. Wa kana ibtida'ul mab'atsi fi syahri Rajab. Rasul itu diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, nubuwah ya. Itu di usia 40 tahun di bulan Rajab. Di bulan Rajab ya. Fi syahri Rajab. Setelah bertahanus itu beda dengan bertapa. Tahanus itu menyendiri di sebuah tempat, memikirkan tentang pencipta semesta, memikirkan tentang Allah Ta'ala, lalu beribadah di sana. Adapun bagaimana cara Rasul beribadah di kala itu, wallah alam bagaimana. Maksudnya ibadah apa yang beliau lakukan di gua tersebut. Ya. Namanya itu tahanus. Sampai bermalam-malam, sampai masuk sebulan dan seterusnya, 40 harian, lalu turun ke bawah ngambil bekal, naik lagi, turun lagi, naik bekal. Kalau tapa kan nggak gitu. Kalau tapa mah nggak makan nggak minum. Mungkin ada teh kotak sampingnya. Nah, Rasul ini seperti manusia biasa, ke atas tafakur, tadabur, turun ke bawah ngambil bekal, naik lagi, turun lagi, naik lagi terus. Sampai pada akhirnya di usia beliau yang ke-40 tahun di bulan Rajab, cahaya kenabian hadir. Beliau ditunjuk oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya umat terakhir ini. Ada beberapa cara Allah mau menyampaikan wahyu kepada beliau. Ini sebagai penegasan saja. Yang pertama, ar-ru'ya as-shadiqah, melalui mimpi. Wahyu itu pertama melalui mimpi. Wa kanat mabda'a wahyihi wa kana la yara ru'yan illa haja'at misal falaqis subuh. Jadi Rasul itu bermimpi, itulah turun wahyu. Yang kedua dengan cara yulkihil malak fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi an yarah. Malaikat menyampaikan langsung kepada hatinya. Malaikat menyampaikan langsung. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, yatamassalu lahul malaku rajulan. Malaikatnya itu berubah wujud menjadi pria yang bersih dan tampan, menyampaikan wahyu Allah kepada beliau. Cara yang ketiga,
ya'tihi fi misli salatil jaras. Datang malaikat membawa wahyu seperti lonceng ini, suara lonceng. Itu yang paling berat bagi Nabi. Kalau wahyu turun dengan cara suara lonceng itu paling berat bagi Nabi. Bahkan sampai ketika sahabat itu memegang kaki beliau itu sampai berat sekali, nggak kuat. Keringat bercucuran, ngoprot kesam, menahan Rasul sedang mendapatkan wahyu. Kemudian beliau mengatakan, wahai sahabatku, tadi aku diberikan wahyu. Jadi wahyu yang paling berat bagi beliau adalah suara seperti suara lonceng. Wa kana ashadda alaihi falyatalabbas bihil malak hatta in najabinahu la yatafassadu arakan fil yaum syadidil bar. Saking kerasnya, saking susahnya menerima wahyu dalam bentuk suara lonceng, itu ketika malaikat datang berupa suara lonceng itu sampai kening Rasul itu keringetan, ngoprot kesam. Padahal itu di hari yang dingin, syadidal bar, sangat dingin sekali. Karena kita tahu Jazirah Arab itu ada musim dinginnya, sekitar bulan-bulan akhir itu ada musim dingin sekali. Nah, pada kondisi dingin sekali itu Rasul bercucur keringat mendapatkan wahyu yang berupa suara lonceng itu. Tadi sudah saya katakan Zaid bin Sabit pernah pernah memegang pahanya beliau saat itu turun wahyu. Fasakulat alaiha takadat taruduha, itu bahkan sampai mau coplok kakinya Zaid bin Sabit, menahan kakinya Rasul SAW ketika mendapatkan wahyu. Berat sekali. Nah, orang ayeuna membaca Quran hari-hari sisirian, dilagukeun sisirian, dibaca sisirian. Padahal nerima wahyunya begitu berat. Subhanallah, sampai keringat bercucuran di siang hari yang dingin sekali. Sampai sahabat Zaid bin Sabit mau rontok kakinya ketika Nabi menerima wahyu. Baru karena gampang menerima wahyu, berat. Ayeuna macana bari sisirian, bari hari-hari, bari mungkin dinyanyikan. Kalau nyanyikan adab mungkin bagian dari pengajaran kepada siswa. Tapi kalau nyanyikannya sudah bercanda, bari joget-jogetan di YouTube kan ada sembarangan. Ada yang dibaca aku gamelan, mohon maaf ya. Quran dibaca sama gamelan, sama suara-suara musik tertentu, waliyadzubillah. Padahal beliau menerima wahyu begitu berat, menerima Quran begitu hebat, begitu melelahkan. Tapi sayang umatnya sekarang maca Quran bari gamelan, maca Quran bari musik-musik, maca Quran dilanggamkan dengan langgam suku tertentu dengan sengaja. Nauzubillah. Rasul menerimanya begitu hebat. Apa tidak sedikit ada akal sehat begitu memahami betapa beratnya Rasul menerima wahyu, sementara umatnya begitu. Nauzubillah. Yang kelima, annahu yaral malak fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Yang kelima, Rasul pernah menerima wahyu, malaikat datang dengan wujud aslinya. Pernah beliau itu melihat malaikat Jibril, sayapnya saja itu antara timur dan barat. Kepak sayapnya itu di kulon kawetan, ujung ke ujung dekat tinggali ujung. Jibril alaihissalam. Jadi mun Jibril rodatnya alhamdulillah lewat. Alhamdulillah malaikat sifatnya adalah selalu menepati hanya perintah Allah saja. Mereka tidak dikasih nafsu, tidak dikasih emosi, tidak dikasih kecenderungan. Hanya satu aja, perintahnya apa? Laksanakan. Itulah malaikat. Dan kita bukan malaikat. Berbeda dengan iblis, hanya satu sifatnya, menyesatkan dan sesat. Dalun mutil. Kita juga bukan iblis. Kita bukan malaikat yang selalu benar, kita bukan iblis yang selalu salah. Itulah hebatnya manusia. Nafsu ada, emosi ada. Salah istighfar, kembali kepada Allah. Salah lagi istighfar lagi kembali kepada Allah. Itulah manusia. Kalau malaikat tidak ada tuh istilah begitu. Makanya mereka itu bukan istighfar tapi memohonkan istighfar kepada manusia. Untuk manusia maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang duduk di masjid dari sholat menunggu sholat, maka duduknya itu dihitung sedang sholat dan malaikat terus-terusan memohonkan ampun kepada orang tersebut. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, malaikat membentangkan sayapnya ridho kepada si penuntut ilmu itu sambil mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, dan seterusnya. Itulah enaknya kita bermajelis ilmu seperti ini,
malaikat hadir di sini mendoakan kita, doa ampunan, doa rahmat. Kemudian mereka juga membentangkan sayap, karpet merah bahasa kitanya. Malaikat membentangkan sayapnya. Nah, Rasulullah SAW itu ketika menerima wahyu pernah melihat malaikat dalam wujud aslinya. Fayuhi ilaihi masyaallah an yuhiyahu wa hadza waqa'a lahu marratain. Dan itu hanya 2 kali. Rasul melihat wujud asli malaikat hanya 2 kali menyampaikan wahyu. Kama dzakarallahu dzalika fi suratin Najm, ayat dalam surat An-Najm ayat 7 sampai ayat 13 diceritakan tentang bagaimana Rasul melihat wujud asli malaikat. Ada malaikat pemangku arasy dalam surat Al-Jasiyah itu. Ya. Gimana ayatnya? Tentang malaikat pemangku arasy itu, saya lupa ayatnya. Yang jumlahnya 19 itu. Bukan, yang 8 pemangku arasy. Oh iya. Yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Bahwa arasy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Itu disebutkan dalam hadis, 8 malaikat pemangku arasy itu jarak antara ujung telinga ke pundaknya malaikat itu 300.000 tahun. Gimana coba? Jaraknya itu 300.000 tahun perjalanan. Sampai hadis mengatakannya ujung telinganya dengan pundaknya sejauh 300.000 tahun perjalanan. Luar biasa. Ada malaikat tiap hari yang 70.000 malaikat itu masuk ke Baitul Izzah di langit. 70.000 tiap hari. Ada malaikat yang keliling tawaf di seluruh dunia. Nyari siapa? Nyari orang yang berzikir dan thalabul ilmi. Makanya ada hadis sabaqal mufarridun. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu berzikir dan thalabul ilmi. Tetapi dibanding orang zikir dan thalabul ilmi, ada hadis lain mengatakan malaikat itu ketika ngumpul di tempat majelis zikir, lalu ada majelis ilmu, mereka ngabring pindah ke majelis ilmu. Karena dengan ilmu itu menghantarkan manusia mengenal Tuhannya lebih baik. Artinya malaikat memilih majelis ilmu kalau dibanding dengan majelis zikir. Tetapi dari seluruh majelis, malaikat mencari majelis zikir. Mana ada enggak majelis zikir? Lalu mereka bahasa kita nyawa gentep lah turun menghadiri majelis zikir itu. Tapi kalau ada majelis ilmu, mereka berbondong-bondong mencari majelis ilmu. Makanya majelis-majelis semacam ini mendatangkan keberkahan. Asal kitanya ikhlas. Ikhlas memang kita mencari ilmu, bukan daripada di imah tubuh mau pergi beak misalkan kamu sini lah. Itu berbeda niatnya. Yang keenam, ma auhallahu wa huwa fawqas samawati lailatal mi'raj. Ada wahyu yang diberikan khusus di Sidratul Muntaha dan itu wahyu salat. Nabi Muhammad SAW bentuk keenam bagaimana wahyu turun itu adalah Rasul ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di langit ketujuh Sidratul Muntaha. Lailatul Mi'raj min fardis salati wa ghairiha. Dalam kitab ini ternyata bukan hanya kewajiban sholat, ada kewajiban lain cuma tidak disebutkan tentang bagaimana kewajiban itu diperintahkan di Sidratul Muntaha. Jadi kalau tadi klaimnya Abu Yazid Al-Bustami, tokoh sufi itu, Bayazid, mengklaim bahwa dia sampai ke Sidratul Muntaha, itu sangat-sangat Jibril saja nggak bisa nembus begitu. Jibril saja pamit, ya Muhammad teruskan menuju Tuhanmu, aku di sini saja. Kalau aku tembus terbakar aku. Jibril saja nggak begitu. Ini ada manusia mengklaim sampai ke Sidratul Muntaha. Berarti dia secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya itu sama dengan Nabi atau lebih dari Jibril. Waliyahzubillah. Memang rada aneh bukan itu Pak. Tapi pengikutnya banyak viral di media sosial, dibangga-banggakan, majelisnya banyak sekali. Waliyahzubillah. Itu karena tadi ya terlalu dalam mempelajari hal-hal yang sebenarnya abstrak yang tidak berdasar kepada hadis Rasulullah SAW. Kalau yang menyampaikan wahyu selalu malaikat Jibril. Selalu malaikat Jibril karena tugasnya. Malaikat lain enggak. Kalau wujudnya itu malaikat itu seperti manusia. Malaikat itu wujud aslinya
itu bersayap, zu ajnihatin, bersayap. Kalau kalau malaikat itu berwujud manusia, berarti malaikat tersebut sedang menyamar jadi manusia. Ngajirim. Dan ini dikatakan di sini yang ketiga, ya tamassalulahul malaku rajulan. Malaikat itu ada kalanya datang kepada Nabi dalam bentuk laki-laki, pria gitu. Dan sahabat Nabi yang sering dipilih oleh malaikat Jibril mendatangi Nabi itu wajahnya namanya Dihyah al-Kalbi, karena dia adalah sahabat yang paling tampan di kalangan sahabat yang lain. Itu ketampanannya itu menggegerkan Makkah dan Madinah, saking tampannya. Jibril kalau datang menghadap Nabi pakai wajah dia, Dihyah al-Kalbi namanya. Nama lengkapnya Dihyah Khalifah al-Kalbi, dari kabilah Kalabi, tampan sekali. Orang-orang Kalabiyah wanitanya itu memang berparas rupawan. Itu malaikat jadi kalau ada malaikat, malaikat ngajirim, dalam wujud laki-laki yang kurang tampan, kurang sempurna, dipastikan bukan malaikat. Gitu. Pasti mobilnya rajulan misalian yang paling ideal di antara laki-laki yang sempurna begitu. Wa fi hadhil martabah kana yarahu sahabah ahyanan. Para sahabat kalau malaikatnya itu berjiri manusia, para sahabat juga bisa melihatnya. Artinya kalau ada malaikat berjiri manusia, kita bisa melihatnya. Begitupun jin juga punya kemampuan menjirim. Makanya kata Imam Syafi'i, jin itu hanya bisa dilihat dalam dua kondisi. Satu, dalam dirinya ada jin sehingga bisa melihat makhluk yang sama, atau jinnya berubah menjadi makhluk kasar. Kalau ada mengklaim melihat jin selain kondisi dua itu, berarti dia menggunakan sihir. Jadi hanya dua kemungkinan kita dapat melihat jin atau malaikat. Satu, malaikat atau jinnya merubah diri menjadi makhluk kasar seperti manusia, atau yang kedua dalam diri kitanya ada jin sehingga bisa melihat jin tersebut. Maka ulah atau bisa melihat jin teh. Bisa jadi dirinya ada jinnya, atau si jin itu mewujud menjadi makhluk kasar. Selain itu tidak bisa orang melihat jin kecuali dengan bantuan sihir. Yang terakhir, ada kalanya wahyu turun, yang ketujuh, ada kalanya wahyu turun itu kalamullahu lahu minhu ilaihi bila wasitati malakin. Allah langsung berbicara dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berbicara langsung kepada Musa bin Imran alaihi assalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil martabah hiya thabitatun li Musa qat'an bi nasil Qur'an wa thubutuha lin nabiyina sallallahu alaihi wasallam huwa fi hadisil Isra. Dan itu qat'i itu sahih, valid berdasarkan informasi Quran dan informasi hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi itu tidak pernah berbicara langsung dengan Allah, ya, itu adalah perkataan yang tidak benar. Nabi pernah berbicara langsung dengan Allah. Seperti hanya Nabi Musa pernah berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Pak Ustadz gitu di YouTube, ya terkenal lah, mengatakan Nabi itu tidak berbicara langsung dengan Allah. Bahkan dia meragukan bahwa Nabi itu bertemu dengan Allah. Ya. Ya tadi ada sebutan Sidratul Muntaha. Kita juga mengenal ada ars, ada kursi, ada surga. Ini posisi masing-masing seperti apa ini? Aras itu singgasana. Ya. Kursi itu kursi. Kemudian Sidratul Muntaha, secara bahasa Sidratul Muntaha itu adalah batas terakhir. Sidrah Muntaha, batas akhir yang paling akhir dari kemampuan makhluk menembusnya. Nah itu hanya hamba Allah yang diizinkan yang bisa menembus ke sana. Adapun tadi surga ya surga seperti yang kita pahami.
dan neraka adalah neraka yang itu seperti kita. divisualisasikan itu posisinya ada di mana begitu. Nah tentang itunya wallahu ta'ala alam, dia ada di mana. Kalau aras dari seluruh dalil yang ada dan hadis yang ada, memang di atas langit ketujuh aras itu. Aras itu di atas langit ketujuh, aras. Ya. Kemudian di bawahnya itu air. Lalu ada hadis juga mengatakan bahwa surga tertinggi itu adalah surga Firdaus. Karena Firdaus itu mata airnya berasal dari di bawah aras posisinya. Surga Firdaus itu di bawah aras. Nah kita ini kalau masuk surga nanti, surga kita itu di bawah surga Firdaus. Karena sungai-sungai yang mengalir ke surga-surga bawahnya itu berasal dari surga Firdaus. Tapi Nabi memotivasi, kalau kamu minta surga, mintanya Firdaus. Wa idza sa'altumullaha fas'alul Firdaus. Kamu minta surga, minta langsung Firdaus, jangan minta yang lain. Meskipun nanti Nabi Muhammad tinggal di Firdaus, kita di surga lain, tapi kita ada waktu ketemu dengan beliau. Ada yang mengatakan di sana itu ada pasar sehingga kita bisa bertemu dengan para anbiya, para sholihin. Ada yang mengatakan saling mengunjungi antara sesama ahli surga, dan ada tempat khusus kita saling bercengkrama dengan para penduduk surga. Kita akan dikumpulkan dengan para nabi dan para rasul, kita akan dijumpakan dengan Nabi Muhammad, kita akan dijumpakan dengan seluruh keluarga yang ahli tauhid tentunya akan diketemukan kembali. Makanya kenikmatan surga itu kalau kita peras intinya 3. 1, ketemu dengan Allah, yang kedua ketemu dengan Rasulullah dan para nabi yang lain, yang ketiga ketemu dengan sanak keluarga yang memang diberi hak masuk surga. Adapun nikmat-nikmat yang lain ya nikmat, tapi tidak sebesar nikmat ini. Ketemu Allah, ketemu Rasulullah, dan ketemu keluarga. Kalau nikmat-nikmat lain itu memang luar biasa, tapi di bawah nikmat yang tadi 3 itu. Kalau ketemu bidadari, Itu di bawah itu. Di bawah itu, kualitasnya di bawah itu. Masih senang mana ketemu dengan keluarga yang sudah berpisah dengan alam barzakh dan dunia akhiratnya, dengan ketemu bidadari. Bagi saya ketemu keluarga lebih luar biasa. Bidadari mah istilahnya dari urutan itu masih di bawah. Senang mana ketemu bidadari dengan ketemu Rasulullah? Ketemu Rasulullah. Orang yang dipertemukan dengan Rasul pasti dapat bidadari gitu Pak. Gitu kan? Pasti. Kemudian ketemu dengan Allah. Tidak ada kenikmatan surga melebihi ketemu dengan Allah. Makanya nikmat surga yang paling besar adalah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, bahwa nanti kita akan ketemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu kan lelaki ada disediakan bidadari. Ya. Kalau perempuan disediakan ada nggak? Wallahu taala. Nggak ada. Kalau yang sudah bersuami ya suaminya. Yang sudah bersuami di dunia, suaminya nanti akan menjadi bidadaranya. Nabi bersabda, Aisyah zaujati fil jannah. Aisyah istriku di surga. Berarti penghuni surga wanita pasangannya adalah suaminya. Nah, kalau tidak berpasangan, wallahu alam, saya juga belum mendapatkan hadis yang sahih, yang qat'inya, wanita yang tidak menikah di dunia, apakah mereka diberikan kenikmatan lain yang melebihi pasangan atau lain sebagainya. Karena kenikmatan wanita itu kadang di atas pasangan itu ada yang lain, perhiasan, emas, perak, berlian, intan, permata. Itu bagi wanita mah lebih dari pasangan. Wallahu taala alam. Kalau detailnya seperti itu. Kalau tidak menikah, Ya itu yang tadi saya katakan, wallahu alam. Yang jelas nikmat surga tertinggi itu bertemu dengan Allah, lalu bertemu dengan Rasulullah, lalu bertemu dengan sanak keluarga yang berpisah dengan kita, dengan ayah, dengan ibu, dengan anak, mungkin anaknya meninggal berpisah dan seterusnya. Itu jauh lebih jauh lebih nikmat dan tidak terbayangkan nikmatnya. Kalau masalah bidadari, buah-buahan, sungai, air, kemudian arak, segala macam itu dibanding yang 3 ini, kenikmatan ini itu masih di bawahnya. Ya, kita tutup dulu. Ya wes. Udah kangen sama bidadari toh? Wangil itu. Wangil. Kalau sudah membayangkan bidadari wangil. Dalam sebuah keterangan, kalau bidadari turun ke dunia itu mataharinya jadi kalah cahayanya. Itu mungkin ungkapan menunjukkan betapa hebatnya mereka itu. Wallahu ta'ala alam.
shawab. Jama'anallahu yakum bil jannati. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di surganya, dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam kita hidup di dunia. Ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an